Musibah terasa paling berat bagi mereka yang mengharapkan hanya keberuntungan saja. Seneca. Buat kamu yang masih aja galau karena diputus pasangan, buat kamu yang gagal dalam berbisnis, dan buat kamu yang masih di titik terendah dalam perputaran roda kehidupan ini, kamu berada di video yang sangat relate saat ini. Jadi, di sini kita akan sama-sama belajar tentang prinsip-prinsip yang diemban negara Jepang, sehingga negara Jepang berhasil bangkit lagi dari keterpurukan pasca kekalahannya di Perang Dunia Kedua. Jepang aja sekelas negara mampu bersinar kembali setelah hancur lebur. Apalagi kita yang hanya seorang individu, pasti sangat powerful banget jika kita praktekin prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, Ikigai. Artinya, memahami tujuan dirimu diciptakan di dunia ini untuk apa. Coba cari tahu hal-hal yang kamu senangi, sekaligus bermanfaat buat orang lain, dan akan jauh lebih bagus lagi apabila hal tersebut bisa menghasilkan uang untuk kamu. Jadi, kamu senangi itu dan bermanfaat untuk orang lain, dan sekaligus kamu bisa mendapatkan uang dari sana. Dan itulah yang disebut dengan Ikigai. Yang kedua, Shikataganai. Artinya, terima dan lepaskan. Kamu akan lebih familiar dengan istilah move on. Yap, kamu perlu move on dari kejadian tidak mengenakan di masa lalu. Kamu harus move on dari cewek matre itu. Kamu harus move on dari cowok brengsek itu. Dan kamu harus move on dari kegagalan itu. Apapun itu, kamu harus terima itu semua. Lalu kamu lepaskan, dan jangan berusaha untuk melupakannya, karena itu percuma dan justru makin kuat diingatan. Yang pas ialah terima, ya udahlah, terus bangkit lagi, lakuin apa yang bisa membuat kamu lebih baik lagi. Dan kamu perlu praktekin prinsip berikutnya, yaitu Kaizen. Artinya perbaikan terus-menerus. Walaupun itu kecil, tapi setidaknya ada perubahan antara dulu dan sekarang, antara kemarin dan hari ini. Jadi, daripada kita ngabisin energi buat galau, buat mikirin sebab, lalu nyesali, mending kita pakai energi itu buat konsentrasi untuk mengevaluasi, untuk melakukan perbaikan dalam hidup. Dan sudahi galaumu, mari evaluasi usahamu. Apa kamu udah maksimal dalam mengusahakan itu? Apa yang bisa di-upgrade? Apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya? Justru akan sangat bagus apabila hal-hal tersebut kita praktekin tiap hari, setiap menjelang tidur, sehingga keesokan harinya kita akan lebih baik lagi dari hari sebelumnya, dan begitu seterusnya. Berikutnya, yang keempat, Aubaitori. Artinya, gak ngebanding-bandingin dirimu dengan orang lain. Ya, aku rasa nasihat ini sering kamu dengar, tapi tetap saja kamu lupa. Tetap saja kamu compare dirimu dengan orang lain yang kamu temui di media sosial, yang kelihatannya lebih beruntung dan lebih baik dari dirimu. Iya kan? Dan orang yang kamu jadikan patokan itu pun juga compare dirinya dengan orang lain yang lebih baik dari dirinya sendiri. Dan begitu seterusnya, rantai setan itu bekerja. Ini semua terjadi karena kita lebih banyak melihat orang lain di media sosial. Dan kalau kamu tahu apa yang terjadi di balik sebuah konten itu disajikan, maka perlu kamu tahu itu nggak sebagus yang disajikan setelah menjadi konten dan diupload di media sosial. Jadi sederhananya, kita lebih banyak melihat hasil daripada proses itu sendiri. Karenanya, yang masih suka banding-bandingin diri dengan orang lain, coba deh, lihat memori-memori, karya-karya, foto-foto yang pernah kamu abadikan dulu. Coba bandingkan dengan sekarang. Dan itu baru apple to apple. Yang kelima, Bushido. Ini adalah kode etik dari seorang pendekar samurai, yakni memberantas hal-hal buruk di dunia ini dan punya tugas untuk melindungi orang-orang tercinta. Dan kamu adalah seorang pendekar bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, dan bagi orang-orang di sekitarmu. Pertempuran yang sesungguhnya dalam hidup ini ialah pertempuran dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu sendiri ada dalam kendali kita. Dan seringkali kita merasa tak berdaya dengan nafsu. Padahal, kamu yang ngontrol nafsu itu, bukan nafsu yang ngontrol dirimu. Dan ingat,
pertempuran itu akan terjadi sepanjang kamu hidup. Artinya, kamu setiap hari akan bertarung dengan hawa nafsumu sendiri, dengan rasa malasmu. Singkirkan hal-hal buruk yang mengganggu itu, agar orang-orang di sekitarmu merasa aman dan nyaman berada di sampingmu. Jadi, jangan cuma ngefans sama orang-orang Jepangnya aja, secara hiburan maupun fisik mereka. Tapi, coba juga pelajari dan praktekin prinsip-prinsip mereka di kehidupanmu. Seperti prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi. Lalu, kira-kira prinsip mana nih yang udah kamu terapin dan akan kamu coba untuk diterapin ke depannya? Coba tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Semangat kawan.